Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Kami dari kelas 17 2A11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariksa dengan NIM 172404142. Nama saya Hafiz Raffi dengan NIM 1724038. Kenalkan, nama saya Rafi Satar Sarazi, NIM saya 17240595. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadla Jayadi, NIM saya 17240246. Yang pertama itu ada konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Agama Islam mencakup 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Islam berbicara masalah lahir, iman berbicara masalah batin, dan ihsan mencakup keduanya. Apa sih pengertian ihsan kamil? Ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Ada 2 kesempurnaan. Pertama, kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan. Kedua, kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Ibnu Arabi memandang insan kamil sebagai wadah tajalli, Tuhan yang paripurna. Pandangan demikian didasarkan pada asumsi bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas. Realitas tunggal adalah wujud mutlak yang bebas dari segenap pemikiran, hubungan, arah, dan waktu. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama itu insan kamil, yaitu menyaksikan Tuhan secara langsung. Kedua, manusia umum, yaitu mengimani Tuhan melalui definisi sifat-sifatnya. Tingkat insan kamil, Abdul Karim Al-Jili. Pertama, tingkat pemula atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kedua, tingkat menengah atau at-tasawwud. Pada tingkat ini, pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang terakhir ada tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dan rahasia penciptaan takdir. Next, kita ada proses munculnya insan kamil. Munculnya insan kamil dapat ditelusuri melalui 2 sisi. Pertama, melalui tahap-tahap tajalli Tuhan pada alam sampai munculnya insan kamil. Kedua, melalui makamat atau peringkat-peringkat kerohanian yang dicapai oleh seseorang sampai pada kesadaran tertinggi yang terdapat pada insan kamil. Tajalli Tuhan dalam pandangan Ibnu Arabi mengambil 2 bentuk. Pertama, tajalli gaib atau tajalli zati yang berbentuk penciptaan potensi, dan kedua, tajalli syuhudi atau penampakan diri secara nyata yang mengambil bentuk pertama secara intrinsik hanya terjadi di dalam esensi Tuhan tersendiri. Menurut Ibnu Arabi ada 2 martabat tajalli Tuhan. Pertama, martabat ahadiyah. Tuhan merupakan wujud tunggal lagi mutlak yang belum dihubungkan dengan kualitas atau sifat apapun, sehingga ia belum dikenal oleh siapapun. Kedua, martabat wahidiyah. Tuhan mulai memanifestasikan sifatnya dalam asmanya. Tajalli syuhudi adalah salah satu konsep dalam sufisme yang berkaitan dengan penampakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, sehingga pada peringkatan insan kamil itu sempurnalah tajalli Tuhan pada makhluk, karena pada insan kamil telah termanifestasi segenap sifat dan asmanya. Ketiga, ada kedudukan insan kamil. Insan kamil secara fisik tidak berbeda dengan manusia lain. Namun, secara mental spiritual, ia memiliki kualitas yang tinggi dan sempurna, sehingga dijadikan khalifah Tuhan di bumi. Tugas kekhalifahan ini tidak hanya dalam bentuk lahiriah atau al-khilafah az-zahiriyah, tapi juga maknawi atau al-khilafah al-manawiyah, sebagai wakil Tuhan yang memanifestasikan nama dan sifatnya. Dalam pandangan Ibnu Arabi, kedua bentuk khalifah di atas sama-sama mempunyai urgensi dalam eternalisasi ekstensi alam semesta. Namun demikian,
khilafah Ma'nawiyah menempati posisi paling asasi. Di satu sisi, ia merupakan fokus kesadaran diri Tuhan, sementara di sisi lain, ia merupakan sebab muncul dan lestarinya alam semesta. Posisi demikian berlainan dengan khilafah zahiriyah, yang fungsinya tidak lebih dari melestarikan masyarakat dan negara, dengan menciptakan keadilan, ketentraman, dan kemakmuran dalam masyarakat. Dengan demikian, tugas khilafah zahiriyah ini merupakan penunjang tugas khilafah ma'nawiyah. Ini bukan berarti khilafah zahariyah tersebut dapat diabaikan, karena tanpa dia niscaya akan terjadi goncangan pada khilafah ma'nawiyah. Kedudukan khilafah pertama kali ditempati oleh Adam alaihissalam, karena pada dirinya termanifestasi nama-nama dan sifat Tuhan. Bahkan jabatan yang diduduki oleh Adam alaihissalam sebenarnya tidak terlepas dari rekayasa Tuhan. Iblis, kata Ibnu Arabi, adalah suatu makhluk yang paling banyak dipengaruhi oleh daya ilusi atau al-quwah al-wahmiyah, sehingga ia terhalang dari kebenaran karena daya ilusi tersebut. Maka ketika mendapat perintah dari Tuhan agar melakukan sujud kepada Adam, ia tidak mematuhinya. Iblis disebut juga jin, yakni suatu kelompok alam gaib yang rendah atau al-malakut as-sulfiyah, yang pada mulanya hidup bersama-sama malaikat-malaikat langit yang suci, tetapi tidak dapat mencapai kebenaran mutlak karena terhalang oleh kebenaran nisbi. Maka ia pun termasuk golongan kafir. Di sisi lain, insan kamil dipandang sebagai orang yang mendapat pengetahuan esoterik yang dikenal dengan pengetahuan rahasia atau ilmu al-asrar, ilmu aladuni atau pengetahuan gaib. Pengetahuan esoterik pada dasarnya identik dengan pengetahuan Tuhan sendiri. Setelah seorang menempuh penyucian diri atau tazkiyah an-nafs, insan kamil juga dipandang sebagai wali tertinggi atau disebut juga kutub atau koras. 4. Kedudukan norma dalam insan kamil. Talqif syarak merupakan norma-norma keagamaan untuk menata kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan dengan makhluk lain. Kalau aturan-aturan ini dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, niscaya akan terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Pada aspek aksiologis, Tuhan merupakan wujud yang maha baik, yang menyukai kebaikan dan ingin menyebarkan kebaikan. Karena itu, ia memanifestasikan dirinya dengan norma, hukum atau wahyu. Jadi, wahyu juga merupakan salah satu wadah jalinnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa syariat yang merupakan aktualisasi dari wahyu itu mengandung nilai-nilai keilahian. Untuk mencapai martabat insan kamil, sufi, untuk mencapai martabat insan kamil, sufi harus mematuhi aturan-aturan formal keagamaan yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan dan tindakan yang tidak didukung oleh kitab suci dan sunnah Nabi SAW merupakan pengetahuan dan tindakan yang tidak dapat bertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan menyesatkan. Oleh sebab itu, jika seseorang memperoleh ilham, ia harus mempertimbangkannya lebih dahulu atas kriteria kandungan Al-Quran dan sunnah. Jika ilham yang diperolehnya itu sesuai dengan kandungan Al-Quran dan sunnah, menandakan ilham yang didapatnya itu datang dari Allah, dan dia boleh melaksanakannya. Tetapi kalau ilham itu tidak sesuai dengan kandungan Al-Quran dan sunnah, dia tidak boleh mengamalkannya. Karena boleh jadi ilham yang demikian bersumber dari bisikan iblis yang menyusup ke dalam lubuk hatinya. Menurut Abu Bakar Al-Makki, seorang salik harus menjalani 3 tahap. 1. Syariah, menaati perintah dan larangan Allah. 2. Thariqah, mengamalkan syariah secara konsisten. 3. Hakikah, menyadari bahwa semua perbuatan sejatinya terjadi karena kehendak Allah. Insan kamil sebagai manusia sempurna tentu mematuhi norma talqif yang dibebankan Allah. Tata laku lahir berupa norma talqif dirancang Allah untuk kebaikan manusia. Pada aspek fikih, bersuci atau taharah merupakan syarat untuk melakukan berbagai ritual ibadah.
Bisa dibayangkan apabila tidak wudhu, mandi wajib, apalagi jarang mandi karena menjalani laku garingan, tentu tubuh akan kotor, gatal, dan ibadah pun menjadi tidak nyaman. Puasa Ramadan yang berupa kewajiban bagi orang-orang beriman juga memiliki efek positif untuk kesehatan manusia. Demikian pula awamir atau perintah-perintah lain selalu menyimpan kemaslahatan lahir batin manusia. Pada sisi lain, nawahi atau larangan-larangan secara akurat merusak fisik, moral, dan tatanan sosial. Pencurian, korupsi, zina, penganiayaan terhadap makhluk hidup, dan perilaku melanggar norma yang lain tentu merusak tatanan individual maupun kolektif. Iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam bentuk ihsan kamil. Iman sebagai landasan Islam dan ihsan, Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan ihsan, sedangkan ihsan mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna. Secara lahiriah, orang tidak dapat dikatakan Islam manakala tidak mengucapkan syahadat. Ibadah sholat, zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji merupakan pelaksanaan ihsan secara lahiriah atau kesempurnaan Islam itu sama sekali tidak berarti jika tidak dilandasi iman atau tasdik dan Islam membaca syahadat. Ibadah salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain akan menjadi berarti manakala ada iman dan Islam, karena syarat ihsan secara lahiriah harus dengan iman dan Islam. Meskipun sahnya Islam dan iman dan Islam itu tidak harus dengan ihsan. Memang iman dan Islam itu otonom jika dilihat dari keabsahannya, karena iman dan Islam sudah merupakan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, sebagai mukmin yang baik di samping beriman dan berislam, hendaklah melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara sadar agar memperoleh ihsan yang sebenarnya. Saya menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk ihsan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Dia menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Nah, konsep manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan malaikat. Keberadaan manusia di muka bumi ini menempati posisi utama sebagai khalifah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. Sebagai seorang khalifah, maka tugas manusia di muka bumi ini adalah memakmurkan alam semesta ini. Tuhan menciptakan manusia dengan bentuk raga yang sebaik-baiknya dan rupa yang seindah-indahnya, dilengkapi dengan berbagai organ psikofisik yang istimewa seperti panca indera dan hati, agar manusia bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahi keistimewaan itu. Secara lebih rinci, keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia antara lain ialah kemampuan berpikir untuk memahami alam semesta dan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia, yaitu kata insan, kata basyar, dan kata annas. Meskipun ketiga kata tersebut menunjukkan kepada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. 1. Al-Basyar
Al-basar secara etimologi berarti kulit, kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Kata al-basar juga digunakan Al-Quran untuk menjelaskan eksistensi Nabi dan Rasul. Eksistensinya memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya, akan tetapi memiliki perbedaan khusus bila dibandingkan dengan manusia lainnya. 2. Al-insan berasal dari kata al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Perpaduan antara aspek fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi al-insan, al-bayan, yaitu sebagai makhluk berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban dan lain sebagainya. Kata al-insan juga digunakan Al-Quran untuk menjelaskan sifat umum, sisi-sisi kelebihan dan kelemahan manusia. 3. Al-Anas. Kata Al-Anas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Kata Al-Ihsan dinyatakan Allah dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa sebagai besar manusia tidak memiliki ketetapan keimanan yang kuat. Kadang kala ia beriman, sementara pada waktu lain ia munafik. Hal ini dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, 8, 13, 44, dan 83. Adapun secara umum penggunaan kata Al-Anas memiliki arti peringatan Allah kepada manusia akan semua tindakannya. B. Fungsi manusia dalam Al-Quran. 1. Khalifah. Manusia diberi kedudukan sebagai khalifahnya di muka bumi sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fi ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayus sidu fiha wa yasfiku dima'a wa nasnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadi khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kata khalifah dalam ayat ini memiliki dua makna. Pertama adalah pengganti, yaitu pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tintahnya di muka bumi ini. Kedua, manusia adalah pemimpin yang kepadanya diserahi Tuhan untuk memimpin diri dan makhluk lainnya, serta memakmurkan dan mendoanya guna alam semesta bagi kepentingan manusia secara keseluruhan. Dua, abad atau pengabdi Allah. Konsep abad mengacu pada Tuhan. Dua, abad atau pengabdi Allah. Konsep abad mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 51 sampai 56. Dengan penuh keikhlasan. Pemenuhan fungsi ini memerlukan penghayatan agar seorang hamba sampai pada tingkat religiusitas di mana tercapainya
kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila tingkat ini berhasil diraih, maka seorang hamba akan bersikap tawadu, tidak arogan, dan akan senantiasa pasrah pada semua titah perintah Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Secara luas, konsep abad sebenarnya meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Insya Allah, Islam menggariskan bahwa seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya, Islam menggariskan bahwa seluruh aktivitas seorang hamba selama ia hidup di alam semesta ini dapat dinilai sebagai ibadah, kala aktivitas itu memang ditunjukkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bekerja adalah ibadah manakala itu dilakukan untuk mencari ridha Allah. C. Unsur-unsur manusia membentuk insan kamil. Secara ringkas, Al-Ghazali atau dalam Otham 1987 31-33 menyebut beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kapasitas untuk mencapainya. Pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Kedua, akal dengan metode ini dengan cara yang sama seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal ketika menilai kekeliruan panca indera. Ketiga, nur ilahi. Ketika Al-Ghazali sembuh dari sakitnya, ia menuturkan kesembuhannya dari sakit karena ada nur ilahi yang menembus dirinya. Kemudian Al-Ghazali mengungkapkan pandangannya tentang nur ilahi sebagai berikut: kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian. Dialah yang melapangkan dada orang itu untuk berislam. Kesimpulan, materi ini menekankan pentingnya integrasi antara iman, Islam, dan ihsan dalam upaya mewujudkan ihsan kamil, yaitu sosok yang sempurna dalam aspek spiritual, moral, dan sosial. 1. Iman merupakan fondasi keyakinan yang mendalam terhadap Allah, yang membuka jalan bagi pengembangan karakter dan akhlak. 2. Islam sebagai syariat menurut Islam sebagai syariat menuntut praktik ibadah dan tata cara dalam menjalani hidup sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. 3. Ihsan. Ihsan adalah aspek penghayatan yang menekankan pentingnya niat baik dan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap tindakan, sehingga setiap amal menjadi berkualitas. Pengintegrasian ketiga elemen ini penting untuk membentuk individu yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga berperilaku baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjadi insan kamil, seseorang dapat mencapai keseimbangan dalam hidup, baik secara spiritual maupun sosial, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Oke, segitu aja dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.